Di awal film, di sebuah hutan dalam wilayah Amerika Tengah, seekor tapir sedang berlari panik dan akhirnya masuk ke dalam perangkap. Hewan malang ini ditangkap oleh beberapa pemburu. Mereka adalah jaguar paw, salah satu anggota yang selalu kebagian biji tapir karena ketahuan mandul oleh orang-orang sekampung. Dan katanya biji tapir obat mujarab untuk mendapat keturunan. Dan ia percaya soal ini, jadi pasti dikasih biji tapirnya dan langsung dimakan mentah-mentah. Dia tidak tahu kalau semuanya itu hanya bercanda dan baru sadar saat teman-temannya tertawa. Dia tersinggung waktu sudah tahu. Dia langsung menyerang si jaguar yang dicurigai sebagai dalang keisengan tersebut. Mereka hampir baku hantam. Namun ayahnya jaguar juga ikut dalam perburuan, langsung ambil tindakan untuk menenangkan keadaan. Ayahnya mengajak dia ke tempat sepi dan menawarkan beberapa lembar daun merah yang katanya mujarab. Tawaran itu sukses membuat dia senyum-senyum karena dia pikir daun ini bakal ampuh untuk memberikan mertuanya cucu. Dan ketegangan pun berakhir berkat daun merah. Waktu melakukan pembagian hasil tangkapan, tiba-tiba ada tamu orang-orang dari suku lain yang sepertinya habis terkena musibah dengan badan luka-luka dan wajah yang muram. Orang-orang ini menawarkan 2 ekor ikan untuk kelompoknya. Jaguar terus menjelaskan maksud dan tujuan mereka. Setelah mendengar penjelasan dari orang-orang tadi yang ternyata mengungsi ini, Jaguar penasaran dan ingin bertanya. Tapi ayahnya melarang Jaguar untuk berbicara. Singkat cerita, saat malam tiba di mana warga sedang berkumpul sambil mendengarkan tetua kampung mendongeng soal asal-usul mereka, dan setelah itu mereka pun berpesta hingga tiba waktunya untuk istirahat. Saat semua orang sudah terlelap, kegelisahan Jaguar semakin kuat. Dia mimpi bertemu dengan pengungsi yang dia lihat tadi siang. Dan benar saja, dari kejauhan para pasukan bangsa Maya tampak sedang bersiap untuk menyerang desa mereka. Serangan yang akan dimulai saat pagi tiba. Jaguar paw adalah salah satu yang bangun paling awal karena mendengar keributan. Dan hal pertama yang dia lihat adalah obor para penyerang dari kejauhan. Dia pun bergegas menyembunyikan istri dan anaknya ke dalam sebuah gua vertikal dan mengikat tali ke batu supaya mereka nantinya bisa naik keluar jika situasi sudah aman. Setelah merasa anak istrinya cukup aman, barulah Jaguar bergegas ke desa untuk membantu warga lain melawan pasukan bangsa Maya. Namun sayangnya warga desa kalah telak. Tidak peduli betapa kerasnya mereka melawan, karena pasukan bangsa Maya ini memang jauh lebih siap dan jadi momen pahit bagi seluruh warga desa. Tumpul yang terikat hanya bisa menyaksikan istrinya dihabisi oleh musuh, sedangkan Jaguar paw dipaksa menyaksikan kematian sang ayah di tangan musuh yang hampir dia kalahkan. Pertarungan itu pun berakhir dengan para warga yang menjadi tahanan dan dibawa pergi. Sementara para anak-anak ditinggal di desa bersama mayat warga lain yang gugur dalam pertarungan. Dan istri dan anak Jaguar mereka selamat, meskipun tali penolong mereka sudah dipotong oleh salah satu pasukan bangsa Maya. Singkat cerita, selama perjalanan ini, kita diperkenalkan dengan pemimpin pasukan bangsa Maya yang bernama Zero Wolf dan juga putranya yang sedang terluka, namun berhasil disembuhkan oleh bapaknya sendiri. Ini perjalanan yang paling berat, terutama buat warga desa yang jadi tawanan. Karena selain tidak dikasih makan, mereka yang dalam keadaan terikat harus menyeberangi sungai dengan arus yang deras hingga menyusuri tebing. Di mana Kokoa yang merasa terluka parah setelah pertarungan di desa harus dibuang ke jurang karena sempat membahayakan tawanan lain. Karena kematian Kokoa itu, pelaku yang mendorongnya, Midi-Eye, jadi kena marah dari sang pemimpin, Zero Wolf. Soalnya para tawanan ini sangat penting untuk tujuan mereka. Jadi Midi-Eye ini meskipun tersinggung hanya bisa menunduk. Perjalanan pun berlanjut, di mana mereka melewati area kebun yang gagal panen sebab penduduk desa pemiliknya meninggal akibat wabah dan hanya menyisakan 1 gadis kecil. Singkat cerita, rombongan akhirnya tiba di sebuah pusat kota, di mana mereka melewati para buruh tambang yang sedang mengangkut batu kapur, dan banyak dari para buruh ini yang tetap dipaksa bekerja meski sedang sakit-sakitan. Selama di kota ini, para tawanan mulai dipisahkan. Yang perempuan dibawa ke pasar untuk dijual sebagai budak, sedangkan tawanan laki-laki
melanjutkan perjalanan melewati sebuah terowongan yang dindingnya penuh gambar soal pengorbanan manusia. Pada momen ini, kita mulai mengerti alasan para pasukan Maya menginvasi dan menculik warga di desa kecil yang otonom. Tujuannya adalah ritual pengorbanan untuk Dewa Matahari, karena hujan yang tak kunjung datang membuat perkebunan mereka jadi gagal panen. Tentu saja seiring dengan itu terjadilah krisis air dan ada wabah, sehingga orang-orang Maya berpikir kalau dewa mereka ini sedang butuh sesajen. Jaguar Paus dan para tawanan lain bisa menyaksikan kepala yang menggelinding dari puncak piramida dengan tubuh yang dicat warna biru seperti mereka sekarang. Jaguar dan teman-temannya tentu saja dapat giliran untuk jadi korban ritual, tapi hanya teman-temannya saja dan Jaguar tidak. Karena pas giliran ia dibawa ke altar, tiba-tiba gerhana matahari muncul. Ini pertanda kalau sang dewa sudah kenyang, yang berarti pengorbanan sudah waktunya diakhiri. Namun itu bukan akhir dari penderitaan. Para tawanan yang tidak dikorbankan, mereka ini dijanjikan akan bebas, asalkan mampu melewati lapangan besar menuju hutan secara berpasangan. Dan bisa menghindari proyektil dari para pasukan Maya, serta tebasan anaknya Zero Wolf yang berjaga di ujung lapangan. Beberapa tawanan tentu saja gagal. Dalam proses ini, termasuk Tumpul dan Smoke Rock adalah yang dapat giliran pertama. Dan satu-satunya yang selamat hanyalah Jaguar Paus. Itu pun berkat pertolongan Blunted. Ia mengorbankan diri untuk menghadang anaknya Zero Wolf, sehingga si Jaguar berkesempatan untuk mencabut panah yang sebelumnya melukai dadanya untuk dipakai menusuk leher si anak itu. Jaguar akhirnya berhasil kabur menuju hutan, sedangkan Zero Wolf hanya bisa memandangi jasad sang anak. Ia pun memerintahkan para elit pasukannya untuk mengejar Jaguar. Hingga tiba di hutan, mereka tidak mampu menemukan Jaguar yang bersembunyi di atas pohon, dan baru sadar setelah menemukan bekas darah di bahu Middle Eye. Singkat cerita, kedatangan Jaguar asli menjadi pertanda buruk yang membuat pasukan Maya ini jadi gelisah. Karena hewan jaguar dalam mitos mereka adalah anak dewa, jadi pasti ada karmanya. Dan Zero Wolf ini sudah cuek dengan dewa-dewaan, dan satu-satunya yang dia pikirkan adalah harus membunuh Jaguar Paus untuk membalas kematian sang anak. Pengejaran itu pun tetap dilanjutkan, namun itu juga tidak berjalan lancar karena salah satu anggota mereka terkena gigitan ular saat menemukan jejak cat yang ditinggalkan Jaguar Paus. Temuan ini memang membantu teman-teman yang lain untuk melacak Jaguar Paus. Sayangnya, teman-temannya tidak ada yang mau bantu dan malah meninggalkan dia hingga sekarat di tengah hutan karena sibuk mengejar. Jaguar Paus yang tampaknya mulai terdesak hingga ke ujung air terjun, desakan itu akhirnya bikin Jaguar Paus buat memutuskan untuk melompat. Dan ini berhasil membuat si Jaguar jadi lebih percaya diri dan berani deklarasiin diri sebagai pewaris hutan dari jauh kepada Zero Wolf. Merasa diejek, Zero Wolf memerintahkan semua pasukannya untuk lompat dan mengejar Jaguar. Dalam momen air terjun ini, Zero Wolf kehilangan 2 anggotanya lagi. Satu anggotanya mati di tangannya karena tidak mau disuruh lompat, dan satunya lagi tewas karena kepalanya terbentur batu. Sedangkan yang lain berhasil melanjutkan pengejaran. Jaguar Paus yang sudah kabur duluan sejak tadi ini ternyata sedang terjebak dalam lubang berlumpur. Ia hampir mati karena tenggelam beberapa kali, namun ia tetap berhasil untuk naik keluar. Pengalaman lolos berkali-kali dari maut akhirnya membuat Jaguar memutuskan kalau dirinya tidak bakal lari lagi. Dan dari sini keadaan pun berbalik. Saatnya untuk membalas para penindas yang sudah merenggut kawan dan menghancurkan desanya. Istri Jaguar sudah berhari-hari terjebak, akhirnya memutuskan untuk mencari jalan keluar. Ia mematahkan stalaktit terus diikat ke tali, lalu dilempar ke permukaan. 2 musuh ini malah terpesona dan akhirnya melupakan tujuannya. Ia memberi Jaguar Paus kesempatan untuk berlari ke goa menyelamatkan sang istri. Di sana, tampak sang istri telah menggendong anak kedua yang baru lahir beberapa waktu lalu dengan metode waterbird. Di akhir film, Jaguar tampak sedang menggendong anak keduanya, disusul istri dan anak lainnya. Mereka singgah sebentar, lalu melihat ke arah kapal Spanyol. Dan istri menanyakan apakah akan ikut kapal itu. Namun Jaguar menjawab,
kalau mereka akan memasuki hutan untuk memulai hidup baru. Dan film pun berakhir.